Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siang bagi warahmatullahi Siang juga, Pak. Siang, Pak. siang, Pak. Siang, Pak. ya. Akhirnya kita bertemu pertama kalinya pada tutorial webinar pertama ini. Jadi, ya bagi ibu-ibu mahasiswa UT, saya rasa masing-masing sudah mencapai semester yang berbeda ya, karena kebetulan untuk mata kuliah artikel ilmiah ini sebagai tugas akhirnya. Jadi karena sekarang itu masuk kurikulum terbaru, kabarnya ada pilihan untuk menentukan tugas akhir ya Ibu-Ibu? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Iya. Baik, kita mulai masuk ke materinya. Kita coba perkenalan dulu, karena dari mulai sepekan lalu hingga 2 bulan ke depan kita akan terus berkomunikasi, kita akan terus melakukan pembimbingan karya ilmiah. Jadinya ya alangkah lebih baik kalau kita sudah saling kenal ya Ibu semua. Ya, Pak. Baik, saya rasa mulai dari saya dulu. Kenalkan bagi ibu-ibu semuanya, nama saya Asep Hadian Hadinata. Saya sekarang berdomisili di Metro Lampung. Kebetulan sekarang saya diamanahi sebagai salah satu guru di SMK Negeri 2 Metro, tepatnya di jurusan Kimia Industri. Nah, kemudian saya berasal dari Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Baru sekitar kurang lebih setahun melaksanakan tugas di Metro. Adapun kondisi saya sekarang sebagai praktisi mengajar atau tutor yang dipercaya oleh UT untuk membantu ibu-ibu atau rekan-rekan mahasiswa lain dalam menyusun tugas akhir. Nah, saya tergabung di UT sejak 2022, jadi kurang lebih ini adalah kelas karir saya yang ke-6, kurang lebih ke yang ke-6. Jadi, misal nanti selama perjalanannya ibu-ibu menemui kendala, menemui berbagai pertanyaan yang mungkin baru atau belum pernah, atau mungkin beberapa ibu-ibu di sini sudah mengikuti mata kuliah karir, tetapi belum berhasil lulus, nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Nah, untuk sekarang saya rasa nanti kita akan membahas beberapa ketentuan karya ilmiah, kemudian panduan penulisan karya ilmiah, dan akhirnya beberapa semisal jadwal tutorial webinar dan ketentuan-ketentuan lainnya. Saya rasa untuk perkenalan dari saya dicukupkan dulu. Saya coba lanjut perkenalan dari ibu-ibu. Silakan barangkali ada dari ibu yang mau memperkenalkan diri lebih dahulu. Bapak kalau menurut absen aja gimana? Sesuai absen ya, Pak? Oh, boleh Bu, silakan. Sesuai absen ya, Pak? Nggak harus Bu, silakan. Yang mau lebih dulu boleh memperkenalkan diri. Gitu. Bu Rina barangkali mau lebih dulu. Silakan Bu. Baik, Pak. Baik, terima kasih buat teman-teman di grup ini ya. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang Bu. Saya berasal dari Kapuas Hulu, Pak, Kabupaten Putus Sibau, tapi saya tinggalnya di Desa Labian. Saya masih UT Kapuas Hulu, ya Pak. Saya baru semester 8 lah Pak. Belum semester akhir. Cuma saya sambil mengajar juga Pak Honor juga di SD 50 Pinjawan di Banua Martinus. Itu saja Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Rina. Salam kenal. Ya Pak, sama-sama.
Selanjutnya silakan. Saya Pak, Silakan Bu Putri. saya dengan perkenalkan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rahmawati dari UPBJ Bandar Lampung, Pokjar Sukadana Pak. Oh, Jadi Sukadana. iya. Salam kenal ya Pak dan teman-teman semuanya. Ya, Saya boleh, Pak. silahkan selanjutnya Bu Suhartini barangkali. Setelah itu Bu Iya, iya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Suhartini. Saya berdomisili di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bapak kebetulan. Oh iya. Ya, saya siswa semester 8 PGSD. Kebetulan saya juga megang kelas 1. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suhartini. Salam kenal. Ya. Baik, selanjutnya Bu Triasningsih, barangkali silakan. Bisa terdengar jelas, Pak Asep? Ya, cukup Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triasningsih Wismawanti dari mengajar di SDIT Nur Fikri Juwana Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Begitu Pak Asep, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Salam kenal. Ya, selanjutnya barangkali Bu Eti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Endang. Saya berasal dari Sumatera Selatan, Palembang, PBJJ Palembang, Kabupaten Muara Enim. Saya sekarang semester 8 PGSD BI, jurusan PGSD BI. Sekarang masih mengajar honor di MI Mambaul Hidayah Madrasah. Mungkin itu saja. Ya. Baik, terima kasih Bu Eti. Silakan yang lain. Boleh, Bu Cici silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Damayanti dari UPJJ Palembang, Pokjar Sekayu. Saya bekerja di SD Negeri 10 Sekayu. Itu saja, Pak. Silakan. Ada. Saya ya Pak. Silakan Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nur Safitri. Saya dari UPJJ Yogyakarta dan alamat saya di Magelang. Kebetulan sekarang semester 8 PGSD dan alamatnya di Magelang, sekolahnya di SD Negeri Wonoroto Magelang. Sudah Pak. Terima kasih Bu Rika, salam kenal. Silakan Ibu yang lainnya, barangkali siapa Bu Lutfiana? Iya, saya Pak. Silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Mafikasari. Saya dari UPJJ Pekanbaru Riau. Saya mengajar di SDN 006 Sukamakmur. Jurusan kuliah di UT-nya jurusan PGSD semester 8. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Lutfiana, salam kenal. Selanjutnya Bu Juli barangkali. Selamat siang Pak, selamat sore untuk Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Juli Dianita Tarigan, saya dari UPBJ Medan. Sekarang saya semester 9. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Juli, salam kenal. Baik, lanjut Bu Estuning, silakan.
Bu Estuning Tiarawati, apa masih bersama kita di sini? Mohon maaf Pak, ini ada gangguan jaringan. Di sini Iya. sedang sangat deras sekali. Sinyal Oh, juga iya. Oh ya, ya barangkali Bu Estuning tadi terkendala sinyal. Kita coba lanjut dulu sebentar. Ya, baik, ibu-ibu semua, barangkali ya kita akan coba masuk ke pendahuluan mengenai artikel ilmiah. Ini kebetulan sedikit perubahan nama di semester lalu dan sebelumnya itu namanya karya ilmiah. Tapi untuk pelaksanaannya kurang lebih sama. Jadi nanti kita akan menghadapi 4 tugas, yang mana setiap tugasnya itu menjadi syarat bagi tugas yang selanjutnya. Semisal di tugas 1 itu nanti akan menjadi syarat untuk pelaksanaan tugas 2 menjadi syarat pelaksanaan tugas 3 dan seterusnya. Nah, setiap tugasnya berbeda-beda, untuk rinciannya nanti kita bahas. Tapi sebelumnya saya coba tanya dulu, barangkali di sini ada yang pernah mengikuti karya ilmiah di semester sebelumnya? Belum Pak, belum 7 pernah. kemarin pernah Pak. Bu Rina pernah? Pernah Pak semester 7 kemarin. Oh ya. Nah, selain Bu Rina ada lagi yang lain barangkali? Ya, baik. Bisa saya anggap selain Bu Rina, berarti yang lainnya baru mengikuti artikel ilmiah ini ya. Jadi nanti kita akan coba gali lebih lanjut artikel ilmiah itu seperti apa. Nah, adapun untuk Bu Rina, nanti setelah ini Ibu bisa coba kirim karya ilmiah yang sebelumnya pernah Ibu kerjakan di semester 7. Bisa kirim ke WA saya. Nah, adapun untuk yang lain kita coba ikuti rangkaian kegiatan tutorialnya. Semisal ibu-ibu mau mulai menyicil artikelnya, itu saya persilahkan. Dan pastinya saya coba bimbing semaksimal mungkin. Nah, baik, kita coba mulai masuk ke bagian tentang karya ilmiahnya atau artikel ilmiahnya. Ntar saya coba share screen. Oke, mohon ditunggu sebentar, ada kendala teknis. Ya, baik, sambil menunggu, saya rasa ibu-ibu semua sudah melalui aktivitas belajar pertama, yang mana di sana ada pendahuluan atau panduan mengenai karya ilmiah. Jadi saya rasa gambaran untuk perkuliahan kita atau tutorial kita itu sudah tercatat di sana. Kita total nanti kita ada 4 tutorial webinar, yang mana setiap web itu kita punya bahasan tersendiri. Untuk web pertama ini kita coba bahas panduan karya ilmiah, kemudian beberapa ketentuan dan
hal-hal terkait karya ilmiah atau artikel ilmiah untuk mata kuliahnya ini. Oke. Layar saya share screen-nya sudah muncul belum ya, Ibu Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sambil menunggu, barangkali Ibu Bapak mau mengisi daftar hadir yang ada di aktivitas belajar 2, saya beri aksesnya. Silakan Ibu Bapak bisa cek e-learning-nya. Kemudian aksesnya itu, ya Ibu Bapak bisa mengisi sendiri kehadiran. Nah, jika diminta password atau kata sandinya, saya kirim di kolom komentar ya, kolom diskusinya. Harus sekarang Pak ngisinya, Pak? Saya kasih waktu sampai jam 4.30, Bu. Jadi setelah web bisa diisi. Ya. Baik, sambil berjalan, kita coba masuk ke materi atau bahasan kita hari ini. Ini saya ambil dari materi kurang lebih di semester-semester sebelumnya, karena setelah beberapa pembaharuan, ternyata tidak begitu banyak perubahan yang terjadi dari mata kuliah karya ilmiah menjadi artikel ilmiah. Dari ini kita coba mulai masuk. Nah, dari pengertiannya, karya ilmiah ini adalah artikel ilmiah, yang mana ya nama mata kuliah kita sekarang artikel ilmiah, yaitu bentuk tulisan yang berisi tulisan atau laporan sistematis mengenai hasil kajian atau pemikiran atau juga hasil penelitian yang disajikan sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan karangan ilmiah. Jadi saya rasa bagi ibu-ibu yang sebelumnya pernah membuat makalah, membuat artikel, itu kurang lebih prosesnya sama. Jadi apa yang akan kita kerjakan nanti ya tidak jauh dari kegiatan menulis. Cuman mungkin bedanya kita lebih menggunakan teknologi ya. Jadi secara bahasa lebih tepatnya kita mengetik ya, tidak menulis tangan di buku atau menggunakan bolpen atau pensil seperti itu. Nah, kemudian peserta mata kuliah artikel ilmiah ini adalah mahasiswa ya, ibu-ibu semua, program diploma 4 atau sarjana yang melakukan registrasi mata kuliah pada semester atau paket semester yang sama di mana terdapat mata kuliah tersebut. Biasanya ini untuk sebelumnya ya. Jadi ada mata kuliah PKP dan TAP. Itu satu paket dengan karya, dengan artikel ilmiah. Nah, namun untuk kurikulum terbaru saya dapat info bahwa PKP atau skripsi itu terpisah dengan karya atau dengan artikel ilmiah. Jadinya ketika Ibu memilih artikel ilmiah, seharusnya tidak perlu mengerjakan skripsinya seperti itu. Nah, kemudian untuk statusnya, ini di semester, ini tahun 2022, masih awal-awal, dia itu bobot SKS-nya 0. Tapi sekarang kalau nggak salah, bobot SKS-nya itu ada 6 SKS ya ibu-ibu. Jadi ini berpengaruh ke IPK akhir nanti yang didapat ibu-ibu. Kemudian untuk topik atau permasalahannya, sesuai dengan keilmuan program studi yang ditempuh. Dalam hal ini kita di PGSD, maka nanti topiknya itu sesuai dengan apa yang ibu bapak kerjakan atau temui di lapangan, di kelas lebih tepatnya. Nah, artikelnya ini dapat bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian. Kebanyakan artikel ilmiah yang pernah saya bimbing itu didapat dari hasil penelitian tindakan kelas dan seringnya mengadopsi dari laporan PKP. Nah, untuk sekarang silakan Bapak Ibu-ibu bisa menyesuaikan apakah ibu-ibu melakukan penelitian sendiri di kelas atau misalnya ibu-ibu melakukan kajian pustaka. Nah, kemudian untuk skor kelulusannya minimal 75. Jadi nanti ada kriteria penilaiannya, baik itu dari segi isi, dari penulisannya, dan lain-lain. Kemudian statusnya nanti lulus atau tidak lulus. Dan ini menjadi syarat kelulusan bagi ibu bapak sebelum
mendapat gelar yang dituju di UT. Nah, adapun satu kelebihan atau bisa dibilang privilege atau kemudahan bagi ibu-ibu yang pernah melakukan publikasi karya ilmiah, dan artinya semisal ibu pernah melakukan penelitian dan itu dilakukan setelah ibu menjadi mahasiswa UT, yang mana di sana ibu terdata sebagai mahasiswa UT, kemudian melakukan publikasi yang diterbitkan di jurnal tertentu, biasanya jurnal pendidikan. Nah, ketika ibu sudah melaksanakan hal tersebut, ibu bisa melewati mata kuliah ini. Jadi tidak perlu mengikuti tugas-tugas yang ada. Tinggal nanti ibu melampirkan artikelnya dan itu otomatis akan mendapat nilai maksimal untuk mata kuliah ini. Tapi jika sebelumnya belum pernah, maka ibu-ibu diminta untuk mengikuti rangkaian kegiatan artikel ilmiah atau mata kuliah artikel ilmiah ini. Kemudian untuk penulisan artikel ilmiah ini dilakukan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Saya rasa ibu-ibu sudah menemukan panduannya di aktivitas belajar 1. Di sana kaidah penulisannya sudah cukup jelas, sudah cukup rinci. Jadi penulisan artikel ilmiahnya mengikuti kaidah yang ada di sana, panduan yang ada di mengikuti kaidah yang ada di panduan artikel ilmiah. Kemudian dalam hal ini karena sifatnya adalah tulisan ilmiah, maka diminta setidaknya ada 10 referensi. 5 dari artikel ilmiah dan 5 dari buku. Oke, saya tegaskan lagi, 5 dari buku, kemudian 5 dari artikel ilmiah yang terbit 5 tahun terakhir. Jadi untuk artikel ilmiahnya paling tua atau paling lawas itu sekitaran terbitan 2020. Nah, adapun untuk artikel sebelum itu lebih baik dihindari dulu, kecuali memang tidak ada artikel lain yang relevan atau sama dengan bidang kajian atau tema yang ibu bapak pilih. Nah, kemudian di sini diharapkan artikel ilmiah yang ibu bapak tulis itu bebas plagiasi dan terbebas dari tindakan tidak terpuji lainnya, termasuk misalnya rekayasa data atau memanipulasi datanya. Dan ya, untuk plagiasi ini dari UT itu dibatas maksimal 30% tingkat plagiasinya. Jadi diusahakan paling tinggi nilai plagiasinya itu 29. Dan adapun untuk beberapa kondisi, idealnya itu di antara rentang 15 sampai 25. Adapun kalau misal tingkat plagiasinya di bawah 15 itu masih memungkinkan, tapi di bawah 10 itu agak sedikit mencurigakan. Jadi nanti kita coba pelajari sama-sama bagaimana cara agar kita terhindar dari plagiasi, atau ketika terdeteksi plagiasi, kita coba beberapa cara untuk menurunkan tingkat plagiasinya. Ini rangkaian aktivitas belajarnya. Saya rasa di aktivitas belajar 1 sudah cukup jelas. Sesi kedua kita ada tutorial webinar, kemudian sesi 3 pekan depan ibu-ibu semua mulai masuk ke tugas 2. Oh ya, di sesi ini ibu-ibu sudah masuk tugas 1 juga. Tugas 1, kemudian pekan depan tugas 2. Lalu selanjutnya ada tutorial webinar lagi, lalu ada tugas, ada tutorial webinar terakhir yang keempat. Dan biasanya setiap tutorial webinar itu membahas tugas, dan di akhir tutorial webinar 3 dan 4 membahas progres naskah atau draft artikel ilmiah yang ibu bapak tulis. Nah, di bagian pendahuluan di aktivitas belajar 1, ibu dihadapkan pada panduan karya ilmiah, kemudian ya, ibu-ibu diminta untuk belajar mandiri dan mencari dan mempelajari satu contoh artikel ilmiah. Saya rasa contohnya ada di aktivitas belajar 2 ya. Itu bisa ibu-ibu coba pelajari dulu, kerangkanya seperti apa, komponennya ada apa saja, jenis penulisannya seperti apa. Nah, kemudian pada aktivitas belajar 2, kita akan coba memantapkan konsep dan konten ketentuan karya ilmiah. Ya, melalui tutorial webinar 1 ini. Jadi di sini kita membahas dan mendiskusikan pengertian dan ketentuan umum artikel ilmiah. Kemudian juga kita membahas dan menganalisis bersama satu contoh artikel ilmiah jika nanti waktunya memungkinkan. Kemudian ada tugas 1 dan juga ada jadwal unggahnya. Ibu-ibu bisa mengecek kapan terakhir pengumpulan tugas 1. Karena ya yang tadi saya sampaikan, khusus di semester kurang lebih 1 tahun terakhir, setiap tugas itu berkesinambungan. Jadinya
ibu-ibu bisa melaksanakan tugas 2 setelah tugas 1-nya dikerjakan. Dan seterusnya seperti itu. Nah, tugas 1-nya itu, ibu-ibu diminta untuk membuat satu judul artikel ilmiah. Jika sudah dapat judul, bisa coba dibuat dalam tugasnya. Kemudian ibu-ibu diminta untuk mencari, membaca, merangkum, dan mencatat minimal 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Kemudian ibu-ibu diminta untuk membuat satu kerangka tulisan artikel ilmiah. Nah, saya coba tegaskan untuk referensinya ini sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. 5 referensi dari buku, kemudian 5 lagi dari artikel yang dimuat dalam jurnal. Khusus untuk artikel ini diminta paling 5 tahun terakhir, yang terbit 5 tahun terakhir. Nah, adapun untuk buku itu bisa menyesuaikan. Semisal ada beberapa referensi yang ibu-ibu kutip dari modul UT itu bisa juga dimasukkan. Nah, kemudian di aktivitas belajar 4, penulisan karya ilmiah. Ini ibu-ibu mengerjakan secara mandiri, ada juga forum diskusinya. Di bagian forum diskusi itu ibu-ibu bisa membahas dan mendiskusikan. Kemudian nanti saya bisa memberikan masukan terkait tugas 1 yang telah atau sedang ibu-ibu kerjakan. Di sini ibu-ibu diminta untuk membuat judul, menentukan referensi, kemudian menentukan kerangka karangan. Nah, nanti kita akan membahas juga mengenai tata cara pengutipan dan cara membuat daftar pustaka. Itu kita coba bahas di tutorial webinar yang kedua yang akan datang. Nah, tapi sebelum itu ibu-ibu bisa mempelajarinya secara mandiri ya. Cara pengutipan seperti apa, cara membuat daftar pustaka seperti apa. Namun saya rasa hal tersebut pernah ibu bapak kerjakan ketika di bangku sekolah dulu. Atau mungkin di beberapa pelajaran bahasa Indonesia contohnya, itu ada. Tapi untuk jenjang SD saya rasa masih belum ya. Mungkin di SMP atau SMA. Nah, untuk tugas 2-nya, ibu-ibu diminta untuk membuat rangkuman bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam membuat artikel ilmiah. Jadi, dari referensi yang ibu-ibu kumpulkan di tugas 1, itu ibu-ibu diminta untuk membuat rangkumannya. Kemudian dari rangkumannya itu, misal, ibu-ibu diminta juga untuk membuat kutipan langsung dan tidak langsung, beserta sumber kutipannya. Istilahnya kita membuat catatan kaki atau footnote-nya dari kutipan yang ibu ambil. Kemudian membuat daftar pustaka. Nah, untuk ketentuan daftar pustaka, penulisannya seperti apa, kita mengikuti apa style, dan itu ada di panduan ya lebih tepatnya. Saya cek sudah ada satu mahasiswa yang mengumpulkan tugas 1. Nanti saya coba beri feedbacknya seperti apa. Kemudian jika memang ada format tertentu atau misalnya template yang dianjurkan, nanti saya coba kirim juga ke grup. Tapi selebihnya silahkan ibu-ibu mengerjakan sesuai dengan apa yang bisa ibu-ibu kerjakan terlebih dahulu. Nah, kemudian di tutorial web kedua, nanti kita akan mencoba membedah contoh artikel ilmiah, baik itu dari judulnya, kemudian relevansi antara judul dan isinya, apakah memang terhubung atau tidak, kemudian dari strukturnya, lalu sistematika dan format artikel ilmiahnya, dan kita coba analisis pemikiran atau hasil penelitian yang disampaikan di sana. Juga kita coba garis bawahi atau kita coba soroti cara mengutip dan membuat kepustakaan, membuat daftar pustakanya. Kemudian dari sana kita langsung masuk ke tugas 3. Nah, tugas 3-nya itu ibu-ibu diminta untuk membuat draft atau naskah artikel ilmiahnya. Artikel ilmiah secara utuh. Di sini ibu-ibu diminta juga untuk mempertegas judulnya, kemudian dari rangkuman referensi yang ada, itu ibu-ibu bisa cantumkan sebagai salah satu kutipan yang dapat mendukung ide-ide atau misalnya tema dan topik yang ibu pilih untuk artikel ilmiahnya. Kemudian kerangka penulisan yang sebelumnya disampaikan di tugas 1 itu bisa ibu-ibu sempurnakan. Artinya semisal di kerangkanya itu di tugas 1 ibu-ibu hanya menyampaikan garis besarnya saja, misalnya subjudulnya aja atau misalnya judulnya saja. Nah, nanti di tugas 3 baru isinya kita sampaikan, kita muat di sana. Dan untuk tugas 3 ini prosesnya cukup lama. Ini untuk pengumpulannya. Ketika waktunya nanti ada tata cara pengumpulan tugas 3. Dan jika memang belum jelas nanti bisa kita bahas di web ataupun bisa ibu-ibu tanyakan di grup WhatsApp yang sudah kita buat ya. Nah, ya saya tekankan lagi, tugas ketiga itu rentang waktunya cukup lama karena di sana
kita akan mencoba menyesuaikan artikel ilmiah itu dari segi penulisannya, dari segi sistematikanya, kemudian dari hal-hal yang sifatnya kepenulisan. Jadi nanti setelah artikel ilmiah yang sudah Ibu Bapak susun itu saya anggap layak, maksudnya sudah sesuai dengan panduan yang diatur oleh UT, maka nanti bisa lanjut ke tugas keempat. Nah, tugas ketiganya itu yang sudah Ibu-Ibu kerjakan, sudah Ibu-Ibu kumpulkan di e-learning, akan kita bahas di web ketiga. Nah, kemudian nanti tugas keempat itu lebih tepatnya kalau saya sampaikan tugas keempat itu adalah kita menguji tingkat plagiasi. Kesamaannya seperti apa, berapa persen tingkat plagiasinya. Kemudian nanti setelah hasilnya muncul, semisal tugas 3 ibu itu sudah kita coba cek, ternyata tingkat plagiasinya di bawah 30%. Maka tugas 4 ibu itu kita anggap selesai. Tapi ketika hasil plagiasinya ternyata masih di atas 30%, maka masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Dan itu kita kerjakan di tugas 4. Nah, untuk semester lalu, kesempatan mengunggah di tugas 4 atau menguji tingkat plagiasi itu ada sekitar 3 kali. Jadi, harap dimaksimalkan kesempatan yang ada. Dan saya anjurkan ibu-ibu tidak perlu mencoba menggunakan jasa plagiasi yang ada di marketplace atau misalnya di toko digital ya yang ada di misalnya pakai ya di marketplace ya intinya. Tapi semisal ibu punya kenalan yang punya mesin untuk software atau mesin untuk cek tingkat plagiasi ya silahkan saja. Tapi saya tidak menjamin kalau tingkat pembacanya itu akan sama. Nah, kemudian sebelum mengunggah tugas 4, ibu-ibu nanti akan diminta untuk menginput atau memasukkan judul, abstrak, dan kata kunci dari artikel final. Artinya yang sudah tingkat plagiasinya sudah di bawah 30% dan semua itu sudah sesuai dengan sistematika kepenulisan. Silakan ibu-ibu unggah di tugas 4. Kemudian nanti artikel finalnya itu ya kita masukkan di sana, kita unggah lagi. Dan terakhir, ibu-ibu diminta untuk mengunggah lembar bebas plagiasi. Karena ya itu tadi, ketika ibu-ibu menyatakan sudah bebas plagiasi, dibuktikan dengan artikel ilmiah yang tingkat plagiasinya di bawah 30% itu menjadi syarat pengerjaan tugas 4. Dan tugas 4-nya kita anggap sudah selesai ketika semuanya sesuai dengan syarat yang diminta UT tadi. Nah, di tutorial web keempat atau web keempat nanti, kita masih bisa membahas mengenai draft artikel ilmiah atau tugas 3 yang masih ibu-ibu perbaiki misal. Kemudian kita pun bisa menyimpulkan secara umum kelebihan dan kekurangan artikel yang telah ibu sampaikan. Semisal ada beberapa perbaikan, itu saya coba sampaikan dulu. Kemudian setelah itu kita coba finalkan. Dan biasanya di web keempat ini saya mereview bagian-bagian yang perlu diperbaiki dari tugas 3 yang sudah dikumpulkan ibu bapak di e-learning. Untuk semester sebelumnya saya laksanakan seperti itu. Nah, tapi untuk secara lebih komprehensifnya, secara lebih intensifnya, ibu-ibu bisa melakukan bimbingan secara mandiri. Maksudnya di luar tutu web, ibu-ibu bisa mengirimkan draft artikelnya atau draft tugas 3-nya. Nanti saya coba koreksi secara pribadi dan filenya kayak saya beri komentar, biasanya seperti itu. Untuk capaian hasilnya itu nanti diminta ya di bagian akhir biasanya ibu-ibu dihadapkan pada kuesioner kinerja dari tutor ya, dalam hal ini saya, kemudian beberapa hal terkait pelaksanaan mata kuliah ini. Ini nggak perlu. Nah, ini kita masuk ke kriteria penilaian artikel ilmiah. Oh ya, bagi ibu-ibu yang terkendala sinyal atau misalnya kondisi yang kurang memungkinkan dan kurang memungkinkan untuk menyalakan kameranya, silakan dimatikan, tidak jadi masalah. Baik, kita coba lanjut. Ini kriteria penilaian artikel ilmiah. Biasanya kita cek dari isi.
Untuk angka yang di samping ini bisa diabaikan dulu karena setiap semester itu kadang berbeda-beda bobotnya. Tapi yang pasti untuk penilaiannya kurang lebih sama. Parameter yang dinilai itu kurang lebih sama. Dari isinya itu, yang pertama kesesuaian judul dengan isi artikel ilmiah. Jadi kita pastikan nanti judul yang disampaikan itu memang membahas apa ya, isi artikel ilmiah itu memang membahas apa yang tercantum di judul. Jangan sampai judulnya A, tapi isinya kita membahas B, C, D, dan seterusnya. Kemudian kita cek juga kesesuaian isi artikel dengan keilmuan program studi. Misalnya Bapak Ibu membahas tentang pengaruh metode belajar tertentu terhadap katakanlah motivasi belajar siswa atau terhadap asesmen siswa. Nah, itu sudah relevan dengan program studi yang yang sekarang sedang ibu-ibu jalani ya. Tapi ketika misalnya nanti ibu-ibu PGSD tapi membahas mengenai perekonomian, nah itu saya rasa nggak relevan ya. Jadi itu berpengaruh juga terhadap penilaiannya. Kemudian selain itu kita bahas juga orisinalitas atau kebaruan gagasannya. Yang pasti, Pak. Ya. Halo Pak. Silakan. Iya Pak, tadi kan Bapak bilang kan kalau PGSD misalnya kan ngajukan judulnya kan tentang ekonomi gitu kan Pak ya. Tidak relevan kata Bapak bilang tadi kan. Ya. Maksudnya Pak kalau misalnya kan kalau kita ngajukan tentang masalah IPAS gitu Pak, kan di PGSD kan ada pelajaran IPAS di SD-nya Pak ya, tentang IPA gitu Pak. Bisa kah Pak? Oh tentang iya. Tentang kimia gitu Pak, kan judulnya misalnya kan apa bisa Pak? Ya, baik Bu. Iya, tadi saya ada kekeliruan dalam penyampaian. Maksud ekonomi di sini bukan pelajaran ekonomi, tapi semisal kita membahas misalnya penurunan suku bunga seperti itu. Jadi ekonomi secara umum. Nah, adapun ketika Ibu membahas beberapa materi terkait pembelajaran yang ada di sekolah dasar, baik itu misalnya IPAS atau misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja Bu. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Oke, kita coba lanjut. Ya, untuk orisinalitas dan kebaruan itu diminta karya ilmiah atau artikel yang Ibu Bapak tulis itu memang murni dari penelitian yang Ibu-Ibu kerjakan. Jadi bukan berarti kita mengambil penelitian orang dan pernah dipublikasikan sebelumnya, apalagi misal ada teman kita yang pernah kuliah di UT dan sudah melaksanakan karya ilmiah, kita ambil karyanya, hanya mengganti nama dan mengganti tempat penelitian kita atau tempat kita mengajar. Itu betul-betul dikecam ya, atau dihindari sebaik mungkin, jangan ada hal seperti itu. Lalu kita juga diminta untuk mengorganisasikan isi artikelnya. Jadi karena kita punya strukturnya, maka kita buat artikelnya itu sesuai dengan strukturnya. Dan selain itu, ya karena ini sifatnya tulisan ilmiah, maka dalam penulisannya pun kita menggunakan menggunakan kalimat baku, menggunakan bahasa baku. Nah, kemudian selain itu, di sini yang menjadi penilaian selanjutnya adalah kemampuan mengolah, menganalisis, menginterpretasikan permasalahan. Misalnya Ibu Bapak menghadapi permasalahan bahwa siswa ini atau peserta didik mengalami penurunan motivasi. Nah, dari motivasi tersebut beberapa solusi Ibu Bapak tawarkan. Kemudian ternyata setelah salah satu solusi yang Ibu Bapak pilih itu tidak menimbulkan dampak yang signifikan, itu sebetulnya tidak jadi masalah. Tinggal nanti Ibu Bapak analisis bagian mana yang katakanlah berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa, seperti itu. Nah, lalu di bagian akhir Ibu Bapak pun diminta untuk menyimpulkan bahasan. Jadi setelah cukup banyak isi yang disampaikan, hasilnya seperti apa itu dicantumkan dalam kesimpulan. Itu dari segi isi artikel ilmiahnya. Kemudian kita perhatikan juga etika penulisannya. Di sini karena ini sifatnya tulisan ilmiah, maka ibu-ibu semua diminta untuk menggunakan pendapat ahli atau setidaknya menggunakan hasil penelitian orang lain yang mendukung isi tulisan. Semisal ibu memilih metode katakanlah media gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa atau meningkatkan pemahaman. Nah, ibu
tidak serta-merta memilih metode tersebut atau media tersebut. Pastinya sebelumnya Ibu terinspirasi dari pekerjaan orang lain atau misalnya dari kegiatan yang dilaksanakan orang lain atau bisa juga penelitian orang lain. Nah, penelitian atau karya yang menginspirasi Ibu itu kita cantumkan di bagian daftar pustakanya seperti itu. Kita cantumkan sebagai kutipan, sebagai referensi, bisa itu yang mendukung ataupun yang mendasari, yang menginspirasi Ibu mengerjakan penelitian tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita tuliskan sumber kutipan dalam tulisan dengan benar. Nah, untuk istilah benar di sini nanti kita cek panduannya seperti apa. Lalu daftar pustaka digunakan sebagai sumber kutipan dalam isi tulisan. Nah, saya rasa tidak sedikit saya temui tugas-tugas mahasiswa sebelumnya, saya harap tidak terulang di kelas ini. Ada beberapa mahasiswa yang karena waktu itu mengambil sumber artikel ilmiahnya dari laporan PKP, kebanyakan mahasiswa itu hanya mengubah formatnya. Kadang beberapa bagian yang tidak relevan itu mereka hapus, tapi sumber referensinya masih ada di daftar pustaka, atau malah sebaliknya. Mereka mengutip suatu sumber dan kutipannya itu tidak dicantumkan di daftar pustaka. Nah, itu kita coba hindari semaksimal mungkin. Jadi kita pastikan apa yang kita kutip itu ada di daftar pustaka, dan apa yang ada di daftar pustaka memang ada kutipan di bagian isi artikelnya, seperti itu. Nah, lalu dari segi bahasanya, kita ungkapkan ide atau gagasan secara sistematis. Ya, ini bisa kita gunakan pola sebab akibat, bisa juga kita gunakan pola-pola lainnya yang relevan. Dan yang pasti dalam pengungkapan ide atau gagasannya, kita fokus secara runut, tidak loncat-loncat. Misalnya di paragraf pertama kita membahas mengenai permasalahan yang dihadapi di kelas. Kemudian paragraf kedua kita membahas mengenai solusi yang disampaikan. Kemudian yang paragraf ketiganya bukannya kita lanjut membahas solusi, tapi kita kembali lagi ke permasalahan yang disampaikan di paragraf pertama. Nah, selain itu, dalam penyampaiannya, kita diharapkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan PUEBI, atau kalau zaman-zaman dulu istilahnya EYD, sekarang kalau nggak salah PUEBI. Jadi, saya sarankan ibu-ibu setiap mengetik atau menulis itu, dicek dulu kata tersebut atau kalimat tersebut dalam KBBI, apakah sudah baku atau belum, seperti itu. Nah, terakhir bagian konvensi penulisan artikel ilmiah. Jadi dalam penulisannya pun tidak sembarangan, ada tata tulisnya. Misalnya ukuran kertas yang digunakan seperti apa, kemudian tipografinya seperti apa. Biasanya untuk tipe atau kesalahan penulis ini, saya coba komentar atau saya tandai di tugas 3-nya. Kemudian selain itu ada kerapian ketik, ada tata letak, dan jumlah halaman. Info terakhir, untuk artikel ilmiah itu ada di rentang 10 hingga 20 halaman. Itu mulai dari bagian judul hingga ke bagian akhir sebelum daftar pustaka. Jadi nanti disesuaikan, semisal halamannya terlalu berlebih, kita coba kurangi. Jika halamannya kurang, kita tambah beberapa materi atau beberapa informasi yang relevan. Nah, kemudian diminta juga untuk menulis daftar pustaka dengan benar atau bibliografinya. Dan di sini saya tekankan lagi, karena ini tulisan ilmiah, maka diminta sekurang-kurangnya ada 10 referensi. 5 dari artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir, dan 5 lainnya dari buku. Untuk pengenalan artikel ilmiah atau mata kuliah artikel ilmiah, saya rasa cukup sekian. Barangkali dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Izin Pak, saya mau menanyakan terkait, perkenalkan terlebih dahulu, saya Estuning Jarawati dari UPPJJ UT Semarang, domisili dari Pekalongan. Terkait itu sumber jurnal yang digunakan, kalau misalkan dalam satu jurnal itu terdapat 2 kutipan, apakah harus bisa ditulis satu jurnal tapi ada 2 kutipan, atau harus satu jurnal 1 kutipan, Pak? Ya, baik Bu. Itu ya pertanyaannya menginspirasi buat yang lain. Nah, dari satu jurnal yang diambil itu
silakan ibu-ibu bebas mau mengambil berapapun kutipan. Yang penting itu relevan dengan judul yang ibu gagas atau yang ibu pilih. Jadi tidak dibatas satu sumber itu hanya satu. Satu sumber bisa 2, 3 atau bahkan lebih dari itu. Yang penting yang penting kutipannya itu relevan dengan apa yang kita sampaikan, apa yang sedang kita bahas. Seperti itu, Bu. Kalau misalkan kan dalam satu jurnal itu sudah ditemukan 5 kutipan ya Pak. Itu apakah harus kita mencari 4 jurnal lagi atau cukup menggunakan satu jurnal itu? Baik Bu. Ini saya rasa arahnya ke tugas 1 ya Bu. Nah, untuk tugas 1 di sana kan diminta 5, katakanlah kita diminta untuk mencari 5 referensi yang relevan. Nah, dari 5 referensi itu, atau 5 jurnal lah katakan, itu temanya mendukung dengan judul yang ibu pilih. Misalnya, katakanlah judulnya seperti ini. Misalnya saya ambil judul manfaat media gambar untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pelajaran matematika dengan materi katakanlah himpunan belum ada ya, perkalian seperti itu misal Bu. Nah, artikel atau jurnal yang dipilih itu tidak harus sama persis. Misalnya satu artikel membahas tentang media gambar, artikel kedua membahas tentang pembelajaran matematika, artikel ketiga membahas tentang perkalian, dan itu dapat mendukung apa yang ibu sampaikan di judul atau permasalahan yang ibu pilih, yang ibu temui di kelas seperti itu. Nah, kemudian semisal dalam satu jurnal kita mendapatkan ada kutipan-kutipan yang misalnya jurnal ini kan berupa tulisan ilmiah juga. Nanti kita menulis artikel ilmiah itu formatnya kurang lebih mirip dengan jurnal yang kita cari sebagai referensi. Nah, semisal di jurnal yang pertama itu ada beberapa kutipan dan ternyata kutipannya itu sesuai dengan tema yang kita pilih. Nah, saya sarankan ibu tetap mencari 4 jurnal lainnya. Nah, apakah jurnalnya itu yang ada dalam jurnal pertama yang ibu temui atau jurnal lain yang mempunyai bahasan yang mirip. Seperti itu, Bu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama Bu. Pak Asep bisa bertanya? Ya, silakan Ibu Eti. Trias saya, Pak. Oh iya, silakan Bu. Ini saya belum paham mengenai perbedaan format rangkuman referensi dengan format kerangka penulisan artikel ilmiah. Bisa dijelaskan Pak formatnya? Nah, baik Bu. Untuk rangkuman referensi, Ibu bisa merangkum katakanlah yang biasanya kita ambil itu dari artikel jurnal ya Bu. Adapun untuk buku biasanya kita hanya mengambil katakanlah misal satu bab atau misalnya secara garis besar buku itu membahas tentang apa. Nah, untuk rangkumannya itu Ibu bisa ambil biasanya saya menyarankan ke mahasiswa sebelumnya bisa diambil bagian pendahuluan, bagian simpulan dari artikelnya. Yang penting itu bisa mewakili dan mendukung tema atau misalnya bahasan yang Ibu pilih di judul artikel ilmiah yang Ibu kerjakan sekarang. Jadi untuk rangkumannya itu cukup di bagian katakanlah Ibu bisa merangkum entah itu di bagian simpulan dari jurnal yang Ibu pilih atau misalnya Ibu mengutip satu bagian, misalnya entah itu di bagian hasil penelitiannya terhadap parameter tertentu yang mana itu dapat mendukung atau memperkuat pernyataan yang Ibu sampaikan untuk artikel yang sedang Ibu kerjakan. Jadi rangkumannya itu ya dibuat rangkuman seperti biasa tidak jadi masalah. Nah, sedangkan untuk struktur karya ilmiahnya atau kerangka karya ilmiah itu kita buat mirip-mirip dengan contoh artikel ilmiah yang ada. Semisal di aktivitas belajar 2 itu ada contoh artikel ilmiah. Nah, kita tidak perlu membuat langsung full dari katakanlah judul sampai bagian daftar pustakanya. Kita hanya sampaikan misalnya di bagian artikel ilmiah itu ada apa saja. Katakanlah kalau kita membuat makalah atau membuat proposal itu ada bagian covernya, bagian halaman depan, kemudian ada
katakanlah ada lembar pengesahan, kemudian ada daftar isi, ada kata pengantar, dan seterusnya. Nah, untuk artikel ilmiah ini, bagiannya ada apa saja. Untuk kerangkanya cukup disampaikan seperti itu, Bu. Jadi tidak perlu langsung detail isinya. Jadi misalnya, apa tadi saya sampaikan, tidak perlu langsung satu artikel utuh. Misalnya bagian bab 1 ada isinya apa, bab 2 ada isinya apa. Nah, tidak perlu seperti itu. Cukup garis besarnya saja. Artinya di rangkuman referensi tadi tiap artikel jurnal gitu ya. Tiap jurnal yang kita ambil itu kita sebutkan ini jurnal apa, kemudian rangkumannya begini, kemudian tiap jurnal kita jelaskan begitu, Pak. Yang Iya, Bu. Iya, gitu. Oke. Ya, kurang Kalau lebih seperti yang itu. ya, kalau yang kerangka penulisan artikel ilmiah tadi ini apakah misalnya pendahuluan kita selesaikan sampai kemudian rumusan masalah atau sampai mana, Pak, untuk kerangkanya? Sebetulnya untuk kerangka ini, yang saya nilai biasanya, itu sebatas mahasiswa itu tahu yang ada di dalam artikel ilmiah itu bagian apa saja. Semisal ya tadi Bu, misalnya di bagian ada bagian pendahuluan, setelah itu ada bagian apa, ada bagian apa. Tidak perlu langsung diisi Bu, karena itu nanti kita kerjakan di tugas 3. Tapi kalau misalnya Ibu mau menyicil dari tugas 1, ya itu boleh dikerjakan. Tapi tidak perlu langsung dikumpulkan Bu, nanti aja. Jadi yang dikumpulkannya itu hanya bagian kerangkanya saja, garis besarnya saja, seperti itu. Oh, bagian-bagian. Kemudian satu Ya. lagi, Pak Asep, Silakan, Bu. apakah pada pertemuan ini, itu web 1 ini, kami bisa mengajukan judul, karena yang saya khawatirkan ketika kami sudah mulai mengerjakan, kemudian ternyata judul kurang tepat untuk sebuah artikel ilmiah. Ataukah nanti setelah pengumpulan tugas 1 baru Pak Asep cek atau bagaimana? Ya, baik Bu. Untuk judul, silakan Ibu bisa mengajukan terlebih dahulu di tugas 1. Jadi saya sarankan setelah web ini, Ibu bisa mulai menyusun atau mengerjakan tugas 1-nya, sesegera mungkin diupload ke e-learning. Nanti saya periksa di e-learning-nya. Nah, katakanlah nanti ada beberapa perbaikan mengenai judulnya. Itu saya coba beri tanggapan di e-learning-nya, seperti itu, Bu. Oh, gitu. Ya. Untuk metodenya berarti diserahkan pada kami nggih, Pak? Maksudnya atau kuantitatif atau kualitatifnya diserahkan kepada mahasiswanya? Ya, betul, Bu. Saya berikan keleluasaan bagi Ibu, bagi mahasiswa yang mengikuti artikel ilmiah ini memilih metode yang mana yang dirasa paling tepat atau katakanlah paling efektif untuk dikerjakan, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Ibu. Ini masalah apa namanya? Plagiat. Kan di sini saya ada kawan saya yang sekarang semester 9. Jadi sebelumnya kan dia semester 8 gitu kan, Pak. Terus waktu ya ada bimbingan gini dengan tutorialnya aman plagiatnya itu gitu kan. Tapi waktu pas diunggah ke learning gitu tuh ternyata gagal karena banyak plagiatnya. Jadi itu gimana ya Pak ya nanti ya Pak ya untuk cek plagiatnya? Soalnya kayak dia ngecek di sini gitu kan aman di bawah 30, tapi ternyata waktu pas udah dimasukkan ke learning lebih dari 30%. Jadi mata kuliah Karil semester kemarin dia gagal, nggak lulus gitu. Itu gimana ya Pak ya nanti? Ya, itu Bu. Aja. Ya. Oke, siap. Nah, untuk kasus seperti itu memang saya sarankan acuan utamanya itu hasil uji plagiasi dari e-learning. Meskipun ya katakanlah di sana kita hanya dibatas 3 kali upload ya. Jadi untuk upload pertama kita bisa tahu berapa tingkat plagiasinya, berapa persen tingkat plagiasinya. Nah, untuk upload kedua kalinya kita coba maksimalkan dulu bagian mana yang terkena plagiasi, kita ubah. Ya untuk pengubahnya nanti kita bisa coba parafrase secara mandiri atau misalnya kita menggunakan beberapa software atau bisa beberapa katakanlah situs atau internet yang menyediakan jasa parafrase.
Nah, setelah itu kita tetap coba uji tingkat plagiasinya di e-learning. Karena ketika kita menggunakan jasa dari luar, ya dikhawatirkan yang itu tadi Bu, kasusnya seperti itu. Di luar mungkin ada beberapa bagian yang tidak terindikasi plagiat karena katakanlah belum menghimpun database dari server tertentu. Sementara di Turnitin yang ada di e-learning itu sudah lebih luas lagi cakupannya. Makanya yang katakanlah yang di teman Ibu tadi tidak terindikasi plagiasi, ternyata di e-learning terindikasi plagiasi. Makanya itu tadi harapannya kita cuman untuk tingkat plagiasinya kita coba fokus ke e-learningnya aja. Meskipun ada katakanlah apa ya di luar itu memang ada jasa untuk uji plagiasi. Nah, tapi itu jangan kita jadikan patokan utama. Kalau bisa, semisal kita penasaran lah uji cek plagiasi di luar, hasilnya katakanlah udah 29. Nah, yang masih terindikasi plagiatnya, kita ubah lagi, kita parafrase lagi, sehingga nanti yang kita upload ke e-learningnya harapannya sama persis 29 atau bahkan kurang dari itu. Oh, berarti di e-learning itu ada cek plagiatnya gitu ya Pak ya? Maksudnya untuk ngecek plagiat sebelum kita upload gitu atau pas kita upload baru dia muncul nih berapa persen plagiatnya? Umumnya setelah kita upload, Bu. Oh, berarti nanti setelah kita upload dia muncul plagiatnya berapa persen, lalu kita perbaiki, kita upload lagi gitu ya nanti? Ya, cenderung biasanya prosesnya seperti itu. Nah, adapun nanti semisal katakanlah ya, kita coba maksimalkan 3 kali upload karena apa ya, katakanlah jatah dari UT-nya seperti itu. Nah, semisal nanti ada kondisi tertentu yang mengharuskan lebih dari 3 kali, nanti saya coba konfirmasi dulu apakah bisa atau gimana lah. Betul, Bu. Iya Pak, soalnya kan ya itu tadi kemarin kendalanya nilai dari dosennya bagus, tapi karena dari e-learningnya kayak gitu kan, jadi gagal dia karirnya kan berarti ngulang semester ini. Makanya agak wanti-wanti juga kan, takutnya nanti sama pula kayak gitu gitu. Ya, baik Bu, saya coba pastikan. Untuk saya pribadi, saya nggak langsung memberi nilai kecuali tingkat plagiasinya sudah di bawah 30% yang terdata di e-learning seperti itu, Bu. Ya. Baik, dari ibu-ibu yang lain barangkali ada pertanyaan? Pak Asep, saya tanya lagi. Ya, silakan Bu. Tadi yang mengenai referensi, Pak, itu disebutkan jurnal, 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Kalau yang untuk buku, apakah juga syarat yang sama? Tahun terbitnya 5 tahun terakhir atau bagaimana? Ya, untuk buku diusahakan seperti itu, Bu. Tapi semisal katakanlah saya membahas mengenai gaya belajar, teori gaya belajar siswa. Nah, misalnya dalam 5 tahun terakhir ini tidak ada buku yang terbit. Katakanlah yang paling baru itu di tahun 2017 atau 2015. Itu sebetulnya tidak jadi masalah juga, Bu. Karena memang intensitas terbitnya buku itu jauh sedikit dibanding artikel atau jurnal seperti itu, Bu. Jadi untuk buku disesuaikan, semisal bisa mendapat yang paling baru meskipun lebih dari 5 tahun terakhir itu tidak masalah juga, Bu. Terima kasih Pak Asep. Ya, sama-sama Bu. Ya, dari ibu-ibu yang lain barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Untuk bahan belajarnya, ini bisa ibu-ibu cek juga di e-learningnya. Misal ini ada pendahuluan mengenai konsep, karakteristik, dan tugas artikel ilmiah. Kemudian ada tips dan trik dalam merencanakan karangan, menulis karangan berdasarkan rencana, kemudian contoh artikel ilmiahnya ada di sini.
Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu. Pak, untuk mengenai tugasnya, Pak, dari mana kita lihatnya, Pak? Kalau ada tugasnya. Ibu bisa cek di aktivitas belajar 3. Di sini ada deskripsi tugasnya, Bu. Bentar, agak terkendala internet. Nah, ini tugas 1, artikel ilmiah. Ini Ibu bisa klik tugasnya, yang sebentar masih. Nah, bagian ini Ibu bisa klik. Ada tenggatnya itu tanggal 27 Oktober. Jadi kurang lebih masih sekitar 11 hari lagi. Nah, ini tugasnya, Ibu diminta untuk menuliskan judul artikel karya ilmiah yang akan dikaji. Atau semisal Ibu sudah punya penelitian, sudah punya draftnya, bisa langsung dituliskan. Kemudian mengunggah file artikel yang memuat satu rumusan permasalahan. Apa yang Ibu hadapi, yang menjadi latar belakang atau permasalahan yang sedang dihadapi di kelas, misalnya seperti itu. Kemudian rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Oh, ini ada keterangannya ya. Tadi Bu Trias. Untuk buku diusahakan 10 tahun terakhir. Untuk artikel atau jurnal itu dimintanya sebisa mungkin 5 tahun terakhir. Dan juga ditulis kerangka tulisan ilmiahnya. Jadi nanti setelah sampai di sini, Ibu bisa klik bagian tugas 1 ini. Nah, di sini ada panduan untuk pengumpulan atau uploadnya. Sama dengan kayak di si layar gitu, Pak? Cara pengunduhannya, penguploadannya. Di layar. Mungkin mirip-mirip ya, Bu. Soalnya saya belum pernah akses di layar selama ini, karena setiap tutorial online saya kerjakan di e-learning-nya, Bu. Oh, ya Pak, ya Pak. Nanti lepas saya hampir juga sama sih, Bu. Tempat hampir itu sama sih, Bu. Ya. Kebetulan saya selama ini ikut tuton juga ya. Karena anak pernah ikut tuton masalahnya, Pak. Semester ini. Oh, hampir sama. Ya. Hampir sama ya, Bu. Ya. Iya, dari pengalaman saya yang pernah ikut tuton hampir sama. Ya. Jadi untuk prosesnya kurang lebih sama. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Bu. Pak, izin bertanya, itu untuk mengenai judul artikel yang akan di-upload, itu seandainya besok-besok mau diganti, apakah bisa ganti judul, itu? Ya, untuk judul, semisal di tugas 1, Ibu sudah menentukan judul A. Tapi ternyata di tugas 2 ada judul yang lebih baik, itu nggak jadi masalah, Bu. Iya, bisa ya, Pak ya? Masih bisa, Bu, selama belum ke tugas 3 atau tugas 4. Oh ya, terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama, Bu. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu terkait dengan tugas 1 itu kan ada 3, Pak ya, harus dikumpulkan, harus ditulis itu. Yang pertama itu judul ya, judul karya ilmiah. Terus yang kedua itu tentang rumusan permasalahan. 2 berarti, Pak ya. Terus selanjutnya itu rangkuman, Pak ya, merangkum ya. Iya, betul, Bu. Nah, itu ada di bawah sekali itu ada ininya, apa namanya, Pak? Nama proceeding atau jurnal itu maksudnya itu seperti apa? Ditulis. Oh, alamat URL-nya, ya. Yang di bawah itu. Telah dipublikasikan pada... Iya, betul. Betul, Bu. Itu untuk data tambahan. Jadi yang dimaksud dengan referensi dari jurnal itu bukan hanya kita mencantumkan judulnya saja. Katakanlah judulnya peningkatan hasil belajar siswa di katakanlah SD 1 Majalaya dalam pelajaran IPAS menggunakan metode apa. Bukan hanya itu yang kita cantumkan. Jadi nanti di referensinya itu kita cantumkan juga penulisnya siapa, tahun terbitnya kapan, nama jurnalnya apa, nomor berapa, volume berapa, seperti itu. Ya. Nah, untuk mempermudah, ya Bu? Ya. Ya, terus. Ya, untuk mempermudah, saya ada format untuk pengumpulan tugas 1. Jadi nanti di sana tinggal Ibu cek
data-data yang diperlukan di artikel yang Ibu pilih atau jurnal yang sudah Ibu pilih untuk dikumpulkan di tugas 1. Jadi datanya tinggal masukkan ke tabel yang ada di sana. Tapi semisal Ibu punya format sendiri itu nggak saya permasalahkan. Yang penting datanya lengkap seperti itu, Bu. Ya, ya. Itu Pak, terkait dengan absen itu nggak ngerti itu. Ngeliknya itu. Kehadiran itu. Biasa kan kalau di mata kuliah lainnya itu langsung hadir, klik tombol hadir ya. Kalau yang ini enggak, ini banyak ininya. Ada day, weeks. 4 ya, Bu. Apa? Ya. Di ini aktivasi belajar 2. Nah, ini untuk kehadiran. Silakan Ibu yang mau mengisi sendiri. Kode passwordnya sudah saya kirim tadi. Di bagian ini ya. Itu klik kehadiran web, Pak ya. Terus ya. Nah, itu. Ya. Nah, ini P itu hadir, present atau hadir, kemudian L late atau terlambat. E-nya ini excuse atau izin, A-nya absen atau tidak masuk. Langsung tekan submit itu Pak ya, submit attendance. Ya, betul Bu. Terus klik Silakan present. Ya. Langsung ketik aja Pak ya. Nah ini Bu Cici saya coba edit. Saya pilih absen, mana itu? Ya, nanti bisa saya perbaiki nanti Bu. Passwordnya tadi Pak sudah dikirim. Passwordnya di chatnya Bu, coba dicek. Ini waktunya sampai jam 4:30 nanti, jadi ya setelah tugas pun bisa dikerjakan. Tapi semisal mau sambil diisi ya gak jadi masalah juga Bu. Ya mau langsung diisi Pak ini Pak arti ya. Nggak Boleh, ada Bu, Pak di grup ininya. Di e-learning Bu. Oh di e-learning passwordnya, iya di Oh passwordnya di sini, di Microsoft Teams-nya. Oh di Microsoft Teams di mana Pak? Saya kirim ya Bu. Halo Pak. Ya. Maaf Pak, yang atas nama Cici terpencet absen, harusnya present itu ya Pak ya? Ya, nanti saya coba perbaiki Bu, karena dari hasil rekaman kita nanti ada keterangan siapa-siapa saja yang hadir dan nggak hadirnya Bu. Oh, makasih ya Pak ya. Maaf tadi tuh karena nggak ngerti tadi tuh. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa Bu. Ya. Iya belum dapat Pak ini passwordnya tadi. Password gimana itu? Passwordnya tadi. Bu, Ariel strip 1. Oh, Ariel strip 1 ya. Ya, harus itu. Ya. Ariel strip. Halo Pak. Ya. Pak, kalau keterangannya present itu hadir ya Pak itu ya? Ya betul Bu. Present hadir. Sudah Pak, saya isi. Sudah. Sudah saya isi. Sudah Pak, sudah diklik. Present. Tadi ada kendala teknis, jadi nanti untuk web kedua, 3, dan 4 untuk mengisi kehadiran secara mandiri diisinya yang P atau present tadi ya Ibu-ibu semua. Ya. Maaf Pak Asep, tadi saya langsung dan gitu betul? Ataukah bisa ditolong dicekkan apakah presentasi saya sudah masuk Pak? Ini baru 3 yang masuk Bu. Gimana gitu? Jadi nanti ya silakan bisa dicoba ulang.
Atau misalnya ya nanti setelah tuweb pun masih ada waktu. Yang etik Gus Endang udah masuk Pak itu Pak? Ya ini sudah ada Bu. Udah ya. Ya, yang lain bisa menyusul. Jadi itu untuk Lewatnya mana? Maaf, lewat mana gitu Pak? Tadi langsung saya dan gitu Pak. Di e-learningnya Bu, aktivitas belajar 2. Lalu kehadiran. Kehadiran dipilih yang sesi yang ada tanggalnya. Present. Passwordnya tadi Ariel 1 Pak. Ariel strip. Ya betul Bu. Ariel strip 1. Ariel strip 1. Sudah masuk Pak atas nama Triastiningsih. Ya, sudah Bu, sudah masuk. Oh iya, terima kasih Pak Asep. Ya, sama-sama Bu. Ini yang sudah mengisi presensi mandiri ada Bu Lutfiana, ada Bu Suartini, Bu Rika, Bu Eti, Bu Trias Ningsih, sama Bu Cici. Yang lain bisa menyusul. Masih ada waktu. Baik, kita coba lanjut dulu. Ada pertanyaan lainnya dari ibu-ibu barangkali? Ya, kalau belum ada kita coba lanjut. Apa Asep ya, tadi silakan, yang Bu. untuk tugas 1 untuk penulisan judul kemudian yang nomor 2 itu lain-lain itu apakah dalam satu file atau terpisah? Iya, itu digabung satu file aja, Bu. Oh, satu file nih. Iya, terima kasih. Di PDF. Word absen nanti saya karena Ya, Bu. di lewat HP agak susah. Iya, nggak apa-apa, Bu. Yang penting semisal nggak sempat mengisi presensi kehadiran semua web, nanti di rekaman web ini akan ada data siapa saja yang hadir. Nanti saya bisa editkan sendiri, Bu. Oh, Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Filenya itu Pak, filenya berbentuk ini Word atau PDF Pak? Ya, Word. nah ini untuk semua tugas karya ke depan, dicoba dulu file dalam bentuk Word, dalam Word-nya. Tapi semisal di e-learning-nya tidak bisa upload, maka coba PDF. Nah, tapi untuk nanti bimbingan di tugas 3 dan tugas 4, saya mintanya tugas dalam bentuk Word-nya ya, Bu. Karena biar langsung nanti saya komentar atau saya edit. Karena kalau PDF agak lumayan susah ngeditnya ya. Ya. Itu khusus untuk tugas 3 dan 4, Bu. Tapi untuk tugas 1, 2, silakan bisa menyesuaikan. Mau PDF-nya boleh, mau Word-nya juga boleh. Oke, Pak. Ini informasi pelaksanaan web. Jadi kalau kita menyesuaikan jadwal, kemungkinan kita ada web kedua itu di tanggal 27 Oktober sampai 9 November. Lalu untuk web 3-nya di rentang 10 hingga 23 November, dan web keempatnya itu antara 17 sampai 30 November. Jadi masih ada waktu yang cukup lama ke web yang akan datang. Ya kurang lebih 11 hari atau ya 2 pekan lah dari sekarang. Nah, di luar web semisal ya, silakan Bu. Mau nanya sebentar Pak. Sorry Pak, mau pembicaraannya. Ya, nggak apa-apa Bu, silakan. Ini Pak, misalnya kan kalau saya di kampung kan kadang-kadang kan terkendala sinyal nih Pak. Kalau mau ngirim tugas gitu Pak. Misalkan kalau tugasnya agak terlambat terkirim Pak, memang masih ada waktunya Kak Pak? Ya, saya sarankan untuk pengumpulan tugas sebisa mungkin dikumpul lebih awal ya Bu.
Katakanlah tadi tugas 3, ini batasnya sampai tanggal 27. Nah, kalau memungkinkan sebelum tanggal 27 itu sudah dikumpul untuk menghindari ya keterlambatan tadi, Bu. Misalnya kita terkendala sinyal kah, terkendala jaringan, atau misalnya terkendala webnya yang penuh atau error seperti itu, Bu. Iya Pak, kalau pakai laptop ngetik atau gimana Pak, kadang-kadang di kampung kan kadang-kadang terkendala listrik gitu Bapak. Makanya kadang-kadang Iya. tuh agak terlambat gitu ngumpulin tugasnya. Iya, yang penting ada konfirmasi dulu, Bu. Iya Katakanlah, Pak. saya kurang tahu di daerah, maaf ya, misalnya di daerah kampung atau misalnya di daerah kabupaten itu seperti apa. Saya nggak begitu paham, semisal ada pemadaman listrik bisa 2 atau 3 hari. Nah, itu kan biasanya ada pemberitahuannya dulu ya, Bu. Nah, katakanlah misal ada kejadian seperti itu, saya harapkan Ibu konfirmasi dulu di hari pertama. Jadi, ya, konfirmasinya sebelum keterlambatannya, seperti itu, Bu. Apa enggak dibuatkan Google Drive aja gitu, Pak? Untuk pengumpulan tugasnya misalnya. Itu alternatif, Bu. Karena semua pekerjaan kita ini sudah diatur sistem di e-learning, jadinya meskipun dikumpul di Google Drive, ketika tugasnya nggak masuk ke e-learning itu tetap dibaca tidak mengumpulkan, begitu, Bu. Izin menyampaikan pendapat, Pak. Menurut Iya Pak, terima kasih. untuk tugas itu lebih baiknya dikerjakan di e-learning. Ya. Kecuali kalau misalkan kita melakukan misalkan tag video atau mengumpulkan tugas lain, baru nanti kita salin link pengerjaan tugas kita yang dari Google Drive ke e-learning. Jadi nanti kita bisa buka sama-sama. Kalau misalkan tugas dikhususkan dibuat kayak di Google Drive kayak gitu, kayaknya menyulitkan ya, Pak. Ya, Bu. Soalnya dari tempatnya untuk mengumpulkan tugas gitu. Ya, semua pasti punya kendala lah. Apalagi saya sendirilah seorang ibu rumah tangga, masih harus mengajar, mengasuh anak kecil. Ya, bagaimana bagi waktunya, Pak? Meskipun kadang sampai deadline baru kurang berapa jam baru bisa mengumpulkan tugas gitu. Ya, itu, Bu. Terima kasih untuk masukannya. Ya, itulah setiap orang punya permasalahan kendalanya masing-masing ya, Bu. Nah, jadi saya coba tekankan lagi untuk pengumpulan tugas, karena ini otomatis sistem dari UT-nya, maka setiap tugas itu dikumpulkannya hanya di e-learning. Jadi adapun untuk Google Drive itu bisa jadi alternatif, tapi saya tetap tidak bisa menjamin ketika tugas dikumpulkan di Google Drive tapi tidak dikumpul di e-learning itu tetap bisa lanjut seperti itu. Jadi tetap saya sarankan untuk pengumpulan tugas itu sebisa mungkin jauh-jauh hari sebelum tenggatnya. Nah, ketika ada waktu senggang atau misalnya ketika memungkinkan bisa coba dicicil tugasnya dan saat itu juga dikumpulkan. Jadi saya lebih menyarankan nggak apa-apa tugas yang dikumpul itu nggak sempurna, yang penting tugasnya dikumpul, daripada kita mencoba memaksimalkan tugasnya tapi ujung-ujungnya di akhir nggak sempat dikumpul seperti itu, Ibu-ibu. Ya, saya sama-sama Ibu. Pak, ini kalau misalnya di luar tuh web kan, misal mau konsultasi, mau bertanya itu lewat grup apa gimana tuh? Ya, silakan senyamannya, Bu. Misalnya mau coba buka topik diskusi di grup boleh, atau langsung japri ke saya juga boleh. Ya, kalau mau konsultasi judul kan, bertanya kan? Ya, silakan Bu, bisa. Ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ada pertanyaan lainnya? Silakan. Nggak ada, nggak tahu yang lain. Ya, siap Bu. Oke, kalau belum ada, kita coba lanjut dulu. Nah, ini panduan MKWI 4560. Ini nama kode mata kuliahnya di semester-semester sebelumnya. Dan ternyata sampai sekarang pun panduannya masih sama. Jadi acuan utama kita dalam membuat artikel ilmiah di panduan ini. Nah,
kurang lebih nanti setiap halnya itu dibahas di sini, termasuk untuk tugas 2, penulisan kutipan, penulisan daftar pustaka ini tersedia di sini. Aturannya seperti apa, ketentuannya seperti apa. Kemudian untuk tugas 3 dan tugas 4 ada di sini juga. Nah, kalau kita cek di sini, ibu-ibu barangkali ada yang punya waktu lebih luang dari yang lain, bisa dibaca dari mulai nama pengembang sampai akhir. Tapi bagi sebagian besar orang atau misal sebagian orang termasuk saya di sini yang kurang begitu bisa meluangkan waktunya untuk membaca semua, ibu-ibu bisa mulai dari bab 3. Bab 4 ya, bagian 2 ini. Dari mulai bagian 2, ketentuan penulisan karya ilmiah. Di sini kita mulai dari konsepnya, pengertiannya apa. Saya rasa pengertian tadi sudah kita bahas, jadi bisa dilewati. Kemudian elemen dan karakteristiknya. Ini kita bisa coba bahas juga. Prinsip-prinsip penulisannya, sumber penulisan, dan langkah-langkah penulisan artikel ilmiah. Yang lebih penting itu saya sarankan mulai dibacanya dari langkah-langkahnya ini. Kemudian ada bagian etika akademiknya, dan misalnya di sini yang dimaksud etika akademik itu seperti apa, pelanggarannya seperti apa. Kemudian upaya pencegahan plagiarisme dan sanksi pelanggaran etika akademik. Jadi untuk bagian 1 ini konsep dan etikanya itu lebih kepada pembekalan bagi kita sebelum menulis artikel ilmiah. Nah, adapun untuk tahap awal penulisannya atau bisa dibilang pintu gerbangnya itu kita mulai dari bagian bab 2, mulai dari struktur, format, dan sistematika artikel ilmiah. Nah, mengenai strukturnya, formatnya ini tersedia di sini. Kemudian yang namanya artikel ilmiah atau tulisan ilmiah itu macam-macam bentuknya. Salah satunya yang kita akan buat itu artikel ilmiah. Di sini sistematikanya sudah ada. Jadi nanti untuk tugas 1 sebetulnya cukup seperti ini atau nanti disesuaikan dengan artikel ilmiah yang ada di contoh artikel ilmiah yang ada di aktivitas belajar 2. Ini sekaligus menjawab kerangka artikel ilmiah yang ada di tugas 1. Nanti bisa ibu cek dulu lah kerangkanya itu seperti apa. Nah, kemudian ini masuk ke tugas 2, bagian pengutipan dan penulisan daftar pustaka. Sebetulnya panduannya udah ada di sini, tapi nanti di web 2 kita bahas juga untuk memperjelas atau ya katakanlah menyamakan persepsi kita mengenai penulisan kutipan misal atau menulis daftar pustaka seperti itu. Nah, untuk lampiran ini bisa ibu-ibu cek juga. Yang paling membantu biasanya di format atau di contoh karya ilmiah. Yang lain-lainnya ini tidak begitu jarang saya soroti ya, karena ya untuk memperkaya wawasan aja boleh-boleh aja. Nah, jadi kurang lebih ya panduan utama kita di sini. Arah kita atau tata cara kita membuat artikel ilmiah semuanya di sini. Mulai dari bagian 2. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, saya persilakan. Pak Asep, untuk kembali ke referensi, itu Ya, tadi silakan, Bu. disebutkan minimal 10 ya. Berarti apakah ada batas maksimalnya atau terserah gitu? Nah, ya. Ini kita lebih ke kebaharuan dari satu karya ilmiah ya, Bu. Bisa dalam bentuk buku atau artikel. Nah, saya coba luruskan minimal maksudnya itu adalah paling lama 10 tahun. Jadi sebelum maksimalnya itu ya terbit bulan ini misal seperti itu, Bu. Jadi Enggak, maksimalnya itu yang paling baru. untuk jumlah Oh, maksud saya jumlahnya. Oh, jumlah. jumlahnya ya. Jumlahnya itu minimalnya 10, maksimalnya tidak dibatas, Bu. Ya. Ya. Yang penting sebanyak apapun itu yang penting relevan, Bu. Relevan dan ada di bagian isinya. Benar-benar dikutip seperti itu. Sebentar saya coba cek.
Baik, untuk mempermudah pengerjaan tugas, ini saya rasa nanti saya coba buatkan link Google Drive-nya, tapi bukan untuk mengumpulkan tugas. Di sana ada beberapa format tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Mudah-mudahan bisa membantu, tapi kalaupun nanti ibu-ibu punya format sendiri, itu tidak saya permasalahkan. Yang penting tugasnya dikumpul dan sesuai dengan tuntutan yang diminta di e-learning-nya, seperti itu. Saya coba dulu ini, saya masih ada file format tugas 1, barangkali nanti bisa Ibu gunakan atau bisa juga menginspirasi untuk Ibu dalam mengerjakan tugasnya. Ya, mohon tunggu sebentar. Pak, kalau mengenai jadwalnya ke depannya tanggal berapa lagi, Pak? Tutornya. Ya. Baik, untuk jadwal web kedua, nanti kita bisa coba diskusikan di grup. Misalnya untuk hari Kamis banyak dari ibu-ibu yang tidak bisa hadir, kita bisa pindah ke hari lain, dan jamnya pun kita bisa sesuaikan. Yang penting atas kesepakatan bersama. Iya Pak, dari jam misalkan seperti hari Kamis kan dari jam 2 sampai jam berapa gitu Pak maksudnya, biar nanti kalau hari Kamis saya pribadi sih Pak, ada kesibukan sih Pak. Ya, baik Bu. Jangan Sabtu dan Minggu Pak, karena Sabtu dan Minggu saya tatap mukanya di Kota Putu Sibau Pak, di kabupaten. Ya, siap Bu. Memang instruksi dari UT pusatnya pun ya kita maksimalkan di hari Senin sampai Jumat. Untuk Sabtu memang kebanyakan dari ibu-ibu yang ada pertemuan tatap muka di UT-nya kan ya. Seperti itu. Iya Pak. Iya. Nah, jadi untuk pertemuan web kedua, 3, dan seterusnya nanti kita coba diskusikan di grup. Misalnya saya coba sarankan jadwal yang sudah dibuat UT. Nah, ada saran dari ibu-ibu misalnya kita pindah lebih awal atau kita pindah, itu bisa kita sesuaikan nanti. Yang penting semuanya sepakat. Ini baik, Pak. Ya, begitu Bu. Ini contoh format tugas 1. Di sini saya mengambil format yang dibuatkan teman-teman tutor yang lain. Kurang lebih seperti ini, ada namanya, ada NIM, kemudian judulnya apa, ada rumusan masalahnya juga, semisal ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini untuk referensi dari artikel atau jurnal. Ini data-data yang tadi saya sampaikan itu termasuk judulnya, judul artikelnya apa, kemudian nama jurnalnya, lalu nama penulis. Ini kita tulis semua. Kadang di beberapa artikel itu penulisnya bisa sampai 6, bisa sampai 8, bahkan di bidang saya dulu ketika kuliah di bidang kimia itu penulisnya bisa sampai 15 bahkan 20. Nah, kemudian untuk tahun terbitnya kita sampaikan juga. Nah, terlebih karena dimintanya itu untuk jurnal atau artikel dalam jurnal itu 5 tahun terakhir, maka ya sebisa mungkin kita cari yang paling tua itu terbit di tahun 2020 atau setidaknya November 2019 seperti itu. Nah, kemudian ini untuk rangkumannya dari artikel 1 ini kita tulis rangkumannya di sebelah sini. Artikel 2, 3, dan seterusnya. Ini bukan berarti format bakunya harus seperti ini. Silakan ibu bapak punya kreativitas sendiri. Semisal dibuat dalam bentuk paragraf pun itu tidak jadi masalah. Yang penting ada data ininya lengkap, judulnya, namanya, penulis, rangkuman, tahun terbit, dan seperti itu. Untuk buku kurang lebih sama juga. Nah, untuk kerangka penulisan ini seperti yang tadi kita bahas, kita cukup tulis bagian-bagian utamanya saja. Tidak perlu kita buat misalnya katakanlah di artikel itu misal ada abstrak, kita tulis abstraknya dari awal sampai akhir, tidak perlu. Cukup kita tuliskan ada abstrak, kemudian setelah abstrak ada apa lagi seperti itu. Ini nanti linknya saya coba masukkan ke grup, jadi bisa ibu-ibu akses ya untuk mempermudah, ataupun bisa juga untuk menjadi inspirasi format tugas 1 atau tugas-tugas lainnya yang lebih ibu pilih atau yang lebih ibu kehendaki seperti itu. Ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan lain.
Sepertinya cukup Pak, nanti kalau misalkan ada kendala atau hal yang perlu ditanyakan nanti bisa langsung ditanyakan di grup supaya lebih semangat untuk berdiskusi dan saling menyelesaikan masalah bersama-sama gitu Pak. Ya, baik Bu. Sarannya saya terima dan sepertinya memang dari ibu-ibu yang lain pun sudah cukup jelas untuk pendahuluan artikel ilmiah ini. Jadi ya, saya coba tegaskan lagi. Saya coba beri waktu sekitar 5 detik untuk memastikan ada pertanyaan lagi atau tidak. Ketika waktunya saya hitung 5 detik sudah selesai, kita coba tutup untuk tujuan pertama ini ya ibu-ibu semua. Oke, saya mulai hitung 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita coba cukupkan dulu untuk tujuan pertama. Ya intinya yang tadi kita sampaikan itu menjadi bekal kita untuk menyusun artikel ilmiahnya. Dan saya harap kerjasama dari ibu-ibu semua, karena ya meskipun kadang terlihat sepele, tapi ya ini menjadi salah satu mata kuliah kunci juga ya untuk penentuan kelulusan ibu-ibu semua. Nah, untuk itu saya harapkan kerjasamanya mulai dari sekarang hingga kurang lebih 2 bulan ke depan, khususnya setidaknya sampai selesai menuntaskan artikel ilmiahnya. Untuk itu saya harap juga ibu-ibu semua dapat menjaga kesehatan, dapat menjaga semangatnya dalam mengerjakan artikel ilmiah ini, karena ya bagaimanapun tugas-tugasnya itu harus dikerjakan dan sebisa mungkin sebelum tenggat waktunya selesai. Nah, saya sampaikan juga semisal nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang sifatnya terkait tugas atau misalnya terkait artikel ilmiah secara umum, itu bisa disampaikan di grup untuk jadi bahan kita diskusi. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain, ya silakan disampaikan juga untuk membuka diskusi atau membuka percakapan di grupnya. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Saya sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu semua, terlebih ibu-ibu yang memprioritaskan untuk hadir di sela-sela kesibukannya. Ya, kita bertemu kembali di web kedua yang akan datang. Sekian, untuk itu selamat melanjutkan aktivitasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semua. Waalaikumsalam Sore, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Halo Bapak. Ya. Silakan barangkali ada kepentingan lain dan boleh meninggalkan Google Meet-nya. Maaf, Microsoft Teams-nya. Untuk webnya silakan.